Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos Nema siap berbagi kebaikan. Selamat pagi para sahabat Semanema yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast dengan alumni SMA Negeri 1 Manyar yang berprestasi di bidang non-akademik, yaitu bidang olahraga, yang kemarin mengikuti ajang PON Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, di mana mereka mengukir prestasi mewakili Jawa Timur, mendapatkan beberapa medali seperti yang ada di sini. Ya, siapa saja mereka? Mari kita perkenalan. Ada Karisma Ragil dan Khairul Umi. Silakan untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama aku Karisma. Saya lulusan Semanema angkatan 2019. Halo, saya Khairul Umi Cayani Ngayub. Saya alumni Semanema angkatan 2019. Ya, berarti ini sama alumni 2019 ya, satu angkatan. Ya. Ini di sini kan ada beberapa medali ya, medali dari PON kemarin mewakili Jawa Timur, mendapatkan medali, ada emas, ada perak. Nah, ini atlet berprestasi cabang olahraga panjat tebing. Ya, olahraga panjat tebing. Jarang-jarang kita lihat panjat tebing ini ditekuni oleh seorang cewek. Ya. Gimana ceritanya? Perasaannya kemarin setelah mendapatkan medali PON ini, rasanya bagaimana? Ya, seneng ya Bang. Seneng. Iya, bangga. Semuanya lah bisa Mewakili Jawa Timur. Ya. Rasanya kemarin ketika bertanding itu seperti apa? Membawa nama Jawa Timur. Excited. Terus benar-benar bertanggung jawab banget. Ya. Apalagi latihannya kan lama banget buat persiapan PON. Iya, persiapan PON ini berapa lama waktunya? Ini kan pastinya ada puslatda ya? Pemusatan latihan di Jawa Timur. Iya. Di mana itu latihannya? Di Surabaya. Di Surabaya. Berapa lama itu persiapannya? 4 tahun setengah. Iya, 4 tahun setengah. Lama juga. Soalnya Ya? kan diundur, aslinya kan 2020. Oh iya, karena pandemi ya, akhirnya diundur. Ya, yang membuat saya bertanya gini, kalian ini seorang perempuan, ya, kok bisa menekuni olahraga panjat tebing? Gimana ceritanya? Kok enggak olahraga yang lainnya? Kok menekuni panjat tebing? Jadi kebetulan kan kakak saya itu juga atlet panjat. Terus akhirnya ikut-ikutan kan, karena akhirnya waktu TK itu TK 0 kecil itu ikut manjat-manjat, tapi ditarik sama pelatih. Jadi kan aku karena aku takut, akhirnya aku nggak mau manjat lagi, berhenti. Terus waktu itu ada lomba, terus kakak menang, uang lah ke aku, kayak aku pengen loh juga lo ngasih orang tua besok kalau puasa gitu. Itu 0 kecil itu masih TK. Terus akhirnya tak coba lagi. Ibu, aku mau manjat lagi aja Bu, aku pengen nyoba manjat lagi. Tak beraniin kan. Wes akhirnya manjat lagi. Sampai sekarang itu mulai menang lomba, mulai ikut lomba itu sekitar kelas 2 sampai 3 SD. 3 SD sudah ikut perlombaan? 2 SD udah mulai lomba, cuman mulai menang terus gitu mulai 3 SD sampai 3 SD. sekarang alhamdulillah. Sering juara ya? Alhamdulillah. Kalau Umi? Saya dulu awalnya itu penari tradisional waktu kelas 6 SD. Terus karena sanggar tarinya itu sampingan sama tempat latihan panjat tebing. Terus pas saya lagi latihan nari di sanggar, ada anak-anak latihan panjat tebing kan, anak-anak latihan. Kok kayaknya menarik. Terus akhirnya ngomong sama mama kan, aku pengen nyoba itu. Terus mama akhirnya bolehlah kan kalau coba-coba aja. Nyoba, di situ ada pelatihnya juga. Ternyata pelatihnya itu
dulu pernah ngelatih kakakku. Oh, kakaknya juga panjat tebing. Iya, tapi dulu di Tuban, bukan di Gresik. Tapi cuman manjat-manjat biasa aja, nggak sampai jadi atlet. Terus nyoba manjat, seneng kan? Nggak dibolehin juga sama mama. Kok cewek-cewek manjat-manjat? Terus akhirnya lama-lama aku ngerengek kan, sama ayo sama. Akhirnya sama mama dibolehin kan, dibolehin. Terus dukung terus dari waktu itu sampai sekarang. Mulai berprestasi usia berapa? Mulai ikut manjatnya kan dari kelas 6 SD. 6 SD. Mulai bisa bersaingnya itu kelas 2 SMP. 2 SMP. Iya. Berarti lebih lama Ragil ya? Iya. Dari kecil. Ya. Ini panjat tebing itu kan identik dengan sesuatu yang tinggi. Iya. Awalnya apa kalian nggak takut dengan ketinggian? Ya takut. Takut. Makanya sempet berhenti loh. Setengah tahun itu habis nyoba-nyoba manjat, ditarik kan takut lagi asli nih. Akhirnya ya apa mana pengen nih. Pengen. Lawan takutnya. Kalau saya dulu sama pelatih saya kan awal manjatnya kan sama dia kan beda pelatih. Oh iya. Kalau saya dulu sama pelatih saya disuruh manjat, kan manjatnya itu tingginya sekitar 15 meteran. 15 meter. Ya, kalau manjat dari depan kan nggak berani, masih takut-takut kan. Jadi cuman nggak sampai atas, cuman sampai setengah, sampai bawah. Terus sama pelatih saya itu diajak naik tapi lewat belakang, bukan dari lewat dindingnya. Oh, lewat belakangnya. Ya, lewat tangganya, lewat tangga belakang. Terus sampai di paling atas, terus disuruh ngeliat ke bawah gini, kan takut kan, soalnya tinggi. Terus sama pelatihnya suruh bilang kayak gini, saya berjanji tidak akan takut lagi. Itu terus lama-lama itu terus kan, terus akhirnya ya lama-lama berani. Tapi ya agak lama buat beraninya. Karena kan panjat kan identik dengan ketinggian. Iya. Kan nggak semua seorang cewek itu berani dengan ketinggian. Betul. Ya, kalian bisa melewati itu dan berprestasi. Untuk kejuaraan-kejuaraan kan pastinya kan sudah banyak kan yang pernah diikuti. Yang paling berkesan itu kejuaraan yang di mana? Yang paling banget berkesan itu waktu Zainal Tayyip 2000 di Bali. Lombanya terbuka. Open, orang luar negeri juga. Berarti internasional tingkatannya. Nasional. Tapi Oh, nasional tapi orang luar masih boleh ikut. itu kan waktu itu masih kualifikasi boulder. Boulder itu kategori yang angel lah istilah. Itu tingginya cuma 4-5 meter, tapi kesulitan. Oh, medannya sulit. Iya, tipe kesulitan. Itu ada 5 jalur waktu itu Pak, kualifikasi tuh. Itu aku masih manjat di jalur keempat. Terus waktu aku jatuh, kepalaku tuh kena trotoar. Keluar trotoar. Masih ada videonya, aku simpen. Kena trotoar, terus udah nggak bisa lihat sama sekali, wis gelap, wis nggak sadar, dibawa ke rumah sakit, dinaikin ke ambulan. Itu aku ditanyain, aku masih inget ditanyain namanya siapa, Pak Is. Malah aku inget namanya pelatihku. Umurnya berapa? Gak tahu umur berapa ya Pak Is. Tapi tahu di sini ngapain? Tahu lomba. Ini di mana? Di Bali. Oh ya udah Mbak, ya udah. Terus kan pakai kip itu. Karena nggak bisa duduk kan, Yoan. Kalau duduk langsung pusing, kayak vertigo. Itu. Terus pertama ke rumah sakit itu yang tak tanyain bukan kondisi aku. Pak Is, aku masuk final enggak? Kamu tuh udah fokus sama kesembuhan kamu dulu, jangan manjat dulu, udah nanti aja. Masih kepikiran kan. Terus habis itu
aku mikir wae kalau aku malah aku tiduran terus, maksudnya aku gak bangkit lah buat nyoba biar sembuh, biar nang cepet-cepet jalan gitu kan. Gak manjat mana iki aku mikir kan. Tak coba-coba dhisik aku jalan kono senaan. Wis pulang. Oh beneran ta? Iya, wis ayo. Padahal aslinya masih pusing iku. Wis ayo ngono. Terus ternyata malam itu masih pusing lagi sampai muntah. Akhirnya ke rumah sakit lagi, di ronsen kepalaku. Tak apa-apa. Akhirnya balik lagi. Terus habis itu ditanyain sama panitia, kan ketemu panitia. Wah besok ikut final ya, itu masuk final itu peringkat 4, kan diambilnya 6, peringkat 4. Padahal satu jalur belum tak panjat. Wah besok masuk final ini, manjat ini besok. Oh iyalah pasti dah. Sama pelatih, gak usah, wis sembuh aja dulu. Gak usah pokoknya aku manjat besok. Terus pagi-pagi terus wis dipaksa ya nggak boleh ikut manjat. Pagi aku jogging, sarapan, ketemu sama pelatih. Pais, besok nanti karantina jam 1 toh, nanti jam 12 aku sana ya. Ngapain? Manjat. Sok cool, padahal ya saya ngeluh. Maksa. Terus habis itu manjat, terus aku bilang sama Pais waktu Pais, nanti kalau aku pusing, aku berhenti. Wes kamu pokoknya hati-hati yo. Iya. Alhamdulillah nomor 1. Akhirnya memaksakan untuk manjat. Iya. Terus nomor jadi juara. Saya Pais bingung. Lagi saja nih loro tangga. Paling mikirin ngono ya. Iku yang paling berkesan. Terus yang paling tinggi lah apa? Yang championship kemarin di Bogor. Iya. Masih tetap masih juara. Untuk apa? Manjat kan ada ketinggiannya. Paling tinggi berapa meter? Pernah manjat? Dulu itu pernah coba-coba yang di Sawalunto. Kayak tabung, tapi dikasih poin. Ingat gak? Itu 40 meter ya. 40 meter? Iya, itu nah, kan cepet-cepetan toh Pak. Gak sampai separuh ya aku menggos bisa. Kok gak mari-mari sih, kok gak tutup-tutup. Gak tentek. Mudun yo gak tutup-tutup, gak ningsar. Ya sih, yang paling tinggi. Kalau Umi yang berkesan? Kalau Umi paling berkesan waktu tahun 2019. 19? Iya. Sebelum pandemi itu? Iya. Waktu masih kelas 3 SMA. Oh, waktu itu iya, itu ada panggilan pelatnas buat persiapan Praolimpiade. Pelatnasnya itu di Jogja. Pelatnas kan waktu itu karena aku atlet yang paling muda kan. Waktu itu selama pelatnas. Aku waktu itu masih umur 18 tahun. Jadi atlet paling muda di pelatnas. Jadi ya gitu latihannya sama yang senior daerah lain. Indonesia ya? Tapi cuman beberapa kan yang dipilih. Nggak pernah ikut World Cup juga di di China. Terus waktu itu kan bertepatan sama ujian nasional. Oh pas UN? Iya pas UN kelas 12. Ya terus itu sempet ini mau ikut UN apa mau ikut tanding di luar. Terus akhirnya sama KONI Gresik dibantu buat ngurus ke sekolah. Oh waktu itu ngerjakan UN secara online ya? Iya terus akhirnya dikasih link dibantu ya, dari sekolah untuk ngerjakan di sana. Iya, jadinya ngerjakannya di sana. Ngerjakan UN di luar yang negeri. Lainnya. Istimewa. Tapi jawabnya ngawur gak itu? Enggak. Oh enggak lah. Masih mikir lah. Kembali lagi, ini kan kalian kan untuk
prestasi kan pastinya kan dari awal kan merintis dari kabupaten ya, dari Gresik. Iya, dari kabupaten. Dari Gresik terus terpilih masuk ke Jatim, mewakili Jatim untuk ke PON kemarin. Ya. Itu seleksinya gimana untuk bisa masuk terpilih ke mewakili Jawa Timur? Kalau seleksinya itu sudah dari tahun 2017. 17. Jadi waktu itu ada seleksi daerah buat se-Jawa Timur. Jadi, seleksi itu buat apa yang nanti yang menang bisa masuk ke pusat timur buat persiapan PON tahun 2020. Ya 2020 tapi terlaksana di Pelaksanaannya 2021. Dari PON kemarin ada gambar-gambarnya ya, foto-foto dokumentasi. Iya. Mungkin kita cek. Ini Ragil ya? Iya, Ragil. Ini waktu apa ini? Final tim ya. Yang bergu tak? Perorangan. Perorangan. Oh iya perorangan Pak. Perorangan. Enggak combine. Kualifikasi. Kualifikasi. Kualifikasi combine. Final perorangan putri. Ini apa yang dipikirkan? Menatap apa ini? Menatap masa depan kah? Hilang. Enggak. Ini kan berarti apa kayak membaca dulu ya peta tempat Orientasi jalur. jalurnya yang akan dilewati. Gerakannya apa ya? Kalau belum ketemu, cari gerakan yang lain. Berarti kan nggak bisa langsung asal manjat gitu kan? Harus Udah. ada Tapi- strateginya kan? Iya, tapi kalau misalnya speed itu kan atau gerakannya kan cuma gitu-gitu. Jalurnya sudah ada triknya. Kalau ini kan kekuatannya ada di tangan ya. Iya. Berarti kan kuat. Tapi aku Tapi kalau manjat itu nggak semuanya Semuanya. kekuatan dari tangan. Kaki juga. Kaki juga, core juga, semuanya diperlukan. waktu kualifikasi combine correlate. Jadi pusing itu Pak. Soalnya waktu kualifikasi combine yang di boulder tadi, Ya. tanganku tiba-tiba nggak bisa dibuat manjat. Ini misalnya tak lurus nggak bisa. Kram gitu lah. Kayak Itu kram. ya, Mbak. Ketarik mungkin ya. Oh, ototnya ketarik. Jadi aku di tapping, habis dietil sampai mati rasa, aku manjat lagi di jalur 3, gak bisa, aku sampai nangis itu. Nangis itu, apa aja kok lorone aku kudu pas lomba. Ya Allah ya Allah. Apalagi kan pelatih kan wis ngasih tanggung jawab penuh deh aku. Iya. Ini pas apa ini? Ini pas setelah UPP Boulder Team Oh, tim kategori tim. Iya. Ini dapat Boulder. medali perak. perak. Satu Nomor timnya satunya isi STB. 4. Satu tim 4 orang. Ini dari Gresik semua. Bukan. Dari Gresiknya 3, Gresik yang 3. pakai jilbab itu dari Surabaya. Dari Surabaya 1. Gresik mendominasi ya. Itu kakakku Pak. Yang ini. Nah ya itu. Ya. Yang tadi itu ya. Oh iya deng. Ya ya. Tuh kualifikasi nih. Kualifikasi ta. Nah ini di tapping. Sampai ketangis aku ngerasa ini. Ini pas apa mau perorangan kategori. Kan combine itu kan yang di
bisa harus. Yang pertama tuh manjat yang speed dulu, itu yang kecepatan. Terus yang kedua boulder. Terus yang ketiga, nah itu aku kena boulder jalur kedua. Masih jalur kedua itu kan ada 4 jalur. Jalur kedua itu manjat, itu waktu aku tuker tangan, langsung apa tuh namanya, langsung ke tanganku. Terus ke belakang minta petil. Terus habis itu manjat lagi, soalnya waktunya kan cuma 2 menit. Terus di situ aku tak paksain tuh nggak bisa, aku sampai nangis. Terus manjat yang itu aku langsung, aku lihat papannya kan, Mbah, kuat. Aku manjat sambil tenang kan, jadi bisa. Ini ada videonya. Ya, itu yang sebelah kanan aku, yang sebelah kiri kakak. Tapi sama-sama Jatim. Oh, sama-sama Jatim. Apa? Di panjat itu kan ada beberapa kategori. Ada beregu, ada perorangan. Yang ini yang diraih kemarin dapat apa saja? Kalau saya kemarin dapatnya boulder beregu sama lead beregu. Beregu dapat medali emas sama perak. Emas sama perak. Kalau Ragil? Itu 5 kategori. 5. Meleset 2. Jadi cuma yang emas. Ini emas tim, ini yang lead beregu. Terus ada perak itu boulder beregu sama uni juga. Boulder beregu itu Ragil bersaing sama kakak nomor 1, Ragil Dengan kakak sendiri ngalah. Ya nggak ngalah. Kalau lomba nggak ada kata ngalah. Meskipun saudara, nanti kalau di lapangan tetap musuh. Iya. Artinya untuk dalam pertandingan itu nggak mengenal istilah kakak, saudara, teman, pelatih. Saya pun pernah mengalami. Musuh. Nah, saya dulu kan juga olahraga bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Dengan adik, juga adik saya 2, laki-laki bulu tangkis semua. Pernah juga di pertandingan final, ya ketemu adik. Yes, tarung. Nggak ada istilah kakak adik, penting tarung, menjaga nama diri. Ini waktu manjat lead, final lead perorangan. Ini pas medali. Ya, pas foto bersama setelah upacara penutupan selesai. Ini pas UPP setelah tim. Iya. Ini waktu kualifikasi lead perorangan. Hanya kalau ini pas setelah turun. Saya pribadi kan memang spesialisasinya di lead. Oh, di lead. Ya. Ini pas mau masuk karantina final boulder team. Berarti ada di karantina juga? Ya, jadi sebelum kita mulai manjat itu masuk di karantina. Jadi nggak boleh bawa handphone, nggak boleh ketemu sama orang luar. Jadi benar-benar cuman atletnya aja. Berarti pelatih nggak bisa ngasih instruksi? Nggak bisa. Nggak boleh. Jadi cuman benar-benar atletnya buat pemanasan sama persiapan. Ini waktunya berapa lama? Karantinanya? Iya. Karantinanya tergantung dari juri. Tapi biasanya paling 30 menit. 30 menit sebelum pertandingan. Iya, buat persiapan kayak pemanasan.
dan lain-lain gitu. Kalau di LIT kan sebelum pemanjatan itu ada orientasi jalur. Jadi baca jalur dulu di luar, tapi semuanya bareng-bareng sama atlet yang lainnya. Tapi cuman atletnya aja yang dari karantina tadi, terus orientasi jalur. Setelah orientasi jalur selesai, masuk ke karantina lagi, terus persiapan mau pemanjatan, baru nanti dipanggil satu-satu buat manjat. Ini dari pengalaman kalian kan pastinya untuk sebagai atlet, terutama atlet panjat tebing, ada apa ya, perasaan yang membuat kalian itu bisa menunjang selain di bidang akademik kan pastinya. Sekarang kalian apa statusnya, masih mahasiswa ya? Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Muhammadiyah Surabaya. Surabaya sama ini. Sama. Dari jalur prestasi ya. Jadi ini buat sahabat-sahabat Semanema yang berada di luar sana, ini bisa buat motivasi kalian. Jika kalian punya prestasi apapun itu, tidak hanya di bidang akademik, di luar non akademik olahraga pun, kalau kalian punya prestasi itu bisa menjadi nilai plus bagi kalian untuk bisa menjadikan jalan kesuksesan bagi kalian. Entah itu nanti masuk perguruan tinggi dari jalur prestasi olahraga atau yang lainnya, ataupun nanti di pekerjaan pun memungkinkan ya, karena tidak hanya mengandalkan ijazah. Iya. Ya, lagi kita masih punya potensi, tunjukkan itu, tonjolkan. Gali terus potensi. Gali terus. Itu bisa menjadi nilai plus. Itu pun saya pun pernah mengalami seperti itu. Jadi ketika kita punya potensi diri di luar nilai akademik, itu bisa menjadi nilai plus bagi kalian untuk membuka jalur kesuksesan. Entah itu nanti di perguruan tinggi ketika kuliah, ataukah nanti di pekerjaan. Tuh. Jadi bagi sahabat-sahabat Semanema tetap terus berprestasi. Jika kalian punya bakat, potensi di bidang apapun itu yang kalian tekuni, tunjukkan, tonjolkan, dan lakukan semaksimal mungkin. Jangan setengah-setengah. Nah, kalau setengah-setengah itu ya nggak maksimal. Kalau sudah maksimal, totalitas. Karena untuk menggali potensi kita itu, setiap orang kan punya kemampuan beda-beda. Ada yang suka bidang akademik, non akademik dan lain sebagainya. Nah itu tunjukkan. Dari prestasi kalian ini pastinya kan dapat bonus kan? Ya, itu kata apa itu bonus? Kalau belum tahu. Kalau saya udah ada planning, cuman kan kalau bonusnya masih belum. Soalnya kan banyak atlet dari cabur lain yang belum balik juga. Kalau saya paling yang pastinya bagian besar dibuat investasi. Bagian besarnya baru dipakai buat. Jauh ini kan kalian kan pernah turnamen kan, dan sering prestasi, pastinya kan dapat penghasilan. Nah itu untuk diri sendiri ataukah diberikan orang tua? Kalau saya buat orang tua. Membahagiakan orang tua ya? Iya. Dengan jalur prestasi. Jadi banyak keuntungan bagi kita kalau punya nilai plus, bisa membahagiakan orang tua, itu salah satunya. Selain itu bisa membanggakan lembaga kita, entah itu di sekolah atau perguruan tinggi atau dimanapun tempat kerja atau yang lainnya, itu bisa menambah nilai plus bagi kita kalau kita punya kemampuan lebih. Kan belum keluar tapi
Terus dari dulu wis nge-planning pengen iki pokoknya menenek oleh rezeki kudu ngene. Di planning kita awal. Mungkin itu sedikit perbincangan dari kami pada podcast kali ini. Mungkin ada pesan kata-kata terakhir buat sahabat-sahabat Semanema di rumah. Kalian Terakhir. Tetap semangat, Harus tetap belajar. semangat dan tetap belajar. Karena kesuksesan bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri. Terus Ini yang paling penting, ya apa ya? komitmen. Komitmen. Jadi ketika sudah Kalau sudah terlanjur masuk ya mau nggak mau harus ditekuni totalitas. 100%. Setengah-setengah. Iya. Malah kalau misalnya di atlet malah nanti jadinya cuma dapet capek aja. Iya. Harus berprestasi. Karena kan masih muda, jalurnya kan masih panjang. Iya. Kalau saya untuk atlet ya wis pensiun. Ya. Jadi saya pun dulu juga menekuni bulu tangkis, jadi sedikit paham lah untuk Iya. olahraga untuk atlet itu harus seperti ini. Pasti kan waktu bermain itu kan terpotong kan. Iya. Dengan adanya latihan. Nah, kalian latihannya seminggu? Tiap hari. Tiap hari. Kalau kemarin waktu pemusatan latihan itu latihannya 2 hari latihan, 1 hari libur. Jadi hari liburnya itu nggak menentu. Pasti. kalau udah balik ke kayak gini ya bisa-bisa setiap hari latihan. Iya. Balik kayak dulu waktu Iya. sebelum Pusada. Apa-apa kan seneng udah anggap aja pekerjaan. Hobi yang dibayar. Nah, itu yang penting. Hobi yang dibayar. Hobi bener. yang dibayar. Ya. Oke, mungkin itu dulu dari perjumpaan kita kali ini pada podcast Semanema kali ini. Semoga bisa menginspirasi buat sahabat-sahabat Semanema di rumah. Kita akhiri dan jangan lupa tetap subscribe channel YouTube Semanema Gresik Official supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari SMA Negeri 1 Manyar. Tetap subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Di share. Ya. Ya, terima kasih dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema Siap berbagi kebaikan.